warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat BK. Kali ini kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai pendekatan behavioristik. John B. Watson lahir pada 9 Januari 1878, dibesarkan di Carolina Selatan, Amerika Serikat. Watson dikenal sebagai bapak behaviorism karena prinsip-prinsip pembelajarannya berdasarkan teori stimulus. Ivan Pavlov. Teori yang dipelopori yaitu classical conditioning, yaitu suatu jenis belajar di mana stimulus netral dikemukakan secara berulang dengan stimulus yang dapat menimbulkan respon tertentu secara naluriah, sehingga stimulus netral tersebut akhirnya menimbulkan respon yang diharapkan, yaitu respondent conditioning. Skinner lahir pada tanggal 20 Maret 1904 di kota kecil Susquehanna, Amerika Serikat. Teori operant conditioning merupakan teori yang dikembangkan oleh Skinner. Selanjutnya yaitu Albert Bandura. Bandura lahir di Mundare, Alberta, Kanada pada tanggal 4 Desember 1925. Bandura adalah keturunan Polandia dan UK. Teori Albert Bandura yang terkenal yaitu Social Learning Theory atau teori belajar sosial. Edward Thorndike. Edward Lee Thorndike lahir pada tanggal 31 Agustus 1874 di Williamsburg. Edward Thorndike dikenal dengan hukum efek, sering disebut sebagai bapak psikologi pendidikan modern, penelitian hewan, dan teori belajar. Edwin Ray Guthrie lahir pada 9 Januari 1886 di kota Lincoln, Nebraska. Dia adalah putra dari seorang guru dan manajer bisnis. Ia berspesialisasi dalam matematika dan kemudian di bidang filsafat dan psikologi di Universitas Nebraska. Bagian selanjutnya yaitu pengertian dan teori. Pandangan behavioral, kepribadian manusia pada dasarnya adalah perilaku. Perilaku dibentuk berdasarkan hasil dari segenap pengalaman yang berupa interaksi individu dengan lingkungannya. Behaviorism ingin menganalisa perilaku yang tampak saja, dapat diukur, dituliskan, dan diramalkan. Classical conditioning. Pavlov mengungkapkan bahwa kita bisa menghasilkan suatu respon dengan mengkombinasikan dua stimulus, yaitu stimulus alami dan stimulus buatan. Tampak pada gambar uji coba yang dilakukan oleh Pavlov. Pada gambar pertama, before conditioning, seekor anjing diberikan sebuah makanan, maka anjing merespon dengan mengeluarkan air liur. Gambar kedua, before conditioning, ketika sebuah bel dibunyikan, ternyata anjing tidak merespon. Pada gambar ketiga, during conditioning, dibunyikan bel, kemudian setelahnya diberikan makanan, maka anjing merespon dengan mengeluarkan after conditioning. Ketika perlakuan tersebut dilakukan secara berulang-ulang, maka hanya dengan membunyikan sebuah bel tanpa pemberian makanan, ternyata anjing merespon dengan keluarnya air liur. Operant conditioning. Teori ini dikemukakan oleh Skinner, di mana ia lebih menekankan pada peran lingkungan dalam bentuk konsekuensi-konsekuensi yang mengikuti dari suatu perilaku. Menurut Skinner, perilaku individu terbentuk atau dipertahankan sangat ditentukan oleh konsekuensi yang menyertainya.
Tingkah laku ialah perbuatan yang dilakukan seseorang pada situasi tertentu. Tingkah laku ini terletak di antara dua pengaruh, yaitu pengaruh yang mendahulunya atau antecedent dan pengaruh yang mengikutinya atau konsekuensi. Dengan demikian, tingkah laku dapat diubah dengan cara mengubah antecedent, konsekuensi, atau kedua-duanya dirubah. Selanjutnya yaitu teori belajar sosial. Perilaku manusia dapat terjadi dengan mencontoh perilaku di lingkungannya, baik perilaku mencontoh langsung atau modeling maupun mencontoh tidak langsung atau vicarious, dapat menjadi kuat jika mendapatkan ganjaran. Selanjutnya, teori koneksionisme. Teori ini merupakan teori yang dikemukakan oleh Edward Thorndike yang mengatakan bahwa belajar adalah hubungan antara stimulus dan respon, yang dimana teori koneksionisme tersebut juga dikenal sebagai Eisenberg Theory atau stimulus respon. Teori belajar atau contiguous conditioning atau teori pengkondisian merupakan teori yang dikemukakan oleh Edwin Guthrie yang mengatakan bahwa gabungan stimulus-stimulus yang disertai suatu gerakan pada waktu timbul kembali cenderung akan diikuti oleh gerakan yang sama. Hubungan antara stimulus dan respon sementara. Oleh karena dalam kegiatan belajar, peserta didik perlu sesering mungkin diberi stimulus agar hubungan stimulus dan respon bersifat lebih kuat dan menetap. Selanjutnya kita masuk ke bagian hakikat manusia. Hakikat manusia berdasarkan pandangan ini merupakan makhluk hereditas yang netral, artinya tidak baik maupun tidak jahat. Ia membawa seperangkat kebutuhan yang akan diakomodasikan ke lingkungan di mana mereka berada. Keberadaan manusia akan sangat bergantung pada situasi lingkungan, baik itu internal maupun eksternal, sebagai pembentuk kepribadian. Karakteristik behavioristik. Pertama, aliran ini mempelajari perbuatan manusia bukan dari kesadarannya, melainkan mengamati perbuatan dan tingkah laku yang berdasarkan kenyataan. Kedua, segala perbuatan dikembalikan kepada refleks. Ketiga, behaviorisme berpendapat bahwa pada waktu dilahirkan semua orang adalah sama. Manusia adalah makhluk yang berkembang karena kebiasaan-kebiasaan dan pendidikan dapat mempengaruhi refleks keinginan hati. Selanjutnya yaitu tujuan behavioristik. Menurut Corey, tujuan pendekatan behavioristik adalah sebagai refleksi masalah konseling, dasar pemilihan dan penggunaan strategi konseling, dan sebagai kerangka untuk menilai hasil konseling. Latihan asertif.
Efisientisasi sistematik. Pengkondisian aversi. Selanjutnya ada teknik pembentukan tingkah laku. Covert sensitization.